kita telah merdeka. Saudara-saudara sekarang, saatnya kita menentukan ke mana arah bangsa ini akan berjalan. Saya sebagai seorang nasionalis percaya bahwa kita harus berdiri di atas semua golongan. Benar Bung Karno, tapi kita harus membangun negara ini dengan prinsip-prinsip sosialisme. Rakyat bekerja adalah kekuatan utama, mereka yang harus kita bela. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim. Islam harus menjadi fondasi politik dan ekonomi negara ini. Tanpa landasan agama, bangsa ini tidak akan kuat. Kita semua ingin Indonesia maju, tapi kita juga harus berpikir secara realistis. Ekonomi harus dibangun dengan prinsip yang adil bagi semua pihak, baik itu nasionalis, sosialis maupun Islam. Kita butuh persatuan. Nasakom nasionalis, agama dan komunis adalah jalan tengah yang bisa menyatukan semua elemen bangsa ini. Masa Orde Lama dan G30S tahun 1965. Menghadapi ancaman yang besar, imperialisme dan kapitalisme, saya sebagai pemimpin besar revolusi akan terus memperjuangkan persatuan bangsa ini melalui Nasakom. Presiden kita harus lebih tegas terhadap militer. Mereka semakin kuat dan bisa menjadi ancaman bagi revolusi kita. Nasakom ini hanya akan memperkuat PKI. Aku harus bertindak sebelum mereka menguasai sepenuhnya. Saatnya kita bertindak. Saya sebagai Panglima Angkatan Darat akan memastikan negara ini selamat dari ancaman komunis. Masa Orde Baru tahun 1970-an hingga tahun 1998. Stabilitas politik adalah kunci pembangunan ekonomi. Saya akan menggabungkan semua kekuatan di bawah Golkar. Tidak ada tempat untuk kekuatan politik yang mau melemahkan bangsa ini. Kami telah dibungkam, tapi kami masih percaya pada perjuangan Islam. Suatu saat, rakyat akan bangkit. Soeharto rentan terpukul dengan situasi yang tidak terkendali. Saya mundur demi bangsa ini. Masa bersorak, SWHR Todo turun dari panggung, menandai akhir Orde Baru. Di belakang panggung, para politisi dari berbagai partai, termasuk tokoh-tokoh reformasi, tampak berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Buka jalan bagi kita semua untuk bersuara. Tapi kita harus waspada. Kekuatan politik lama masih ada. Demokrasi harus terus dijaga. Indonesia telah banyak berubah, namun tantangan baru selalu muncul. Kita harus tetap bersatu. Cahaya perlahan meredup, menandakan drama sejarah yang penuh perjuangan, persaingan, ideologi, dan tantangan terus berlangsung. Masa demokrasi terpimpin. 3 Juli tahun 1959. Demokrasi tidak menghasilkan keputusan yang benar. Sudah mulai saat ini, saya mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 14 Juli, kelak kumpulkan masyarakat di depan Gedung Merdeka. Siap! 5 Juli 1959. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa negara ini semakin hari semakin kacau. Jadi, saya memutuskan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sejak dikumandangkannya Dwi Kora, konfrontasi bersenjata antara dua pihak pun secara resmi dimulai. Gerilyawan Indonesia berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura, serta Kalimantan Utara dan melancarkan operasi-operasi militer. Jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang.
Sekarang karena ternyata Malaysia diterima menjadi anggota PBB, dengan ini saya menyatakan Indonesia keluar dari anggota PBB. Untuk mendukung kooperasi Indonesia terhadap Belanda, maka dengan ini saya mengumumkan adanya Trikora. Dari perjanjian ini pada program benar-benar membebaskan dengan barat pada tanggal 1 Oktober. Tentu saja dan jangan lupakan kewajibanmu untuk mengadakan peperangan barat nanti. Pak Jenderal, Ada apa malam-malam begini? ada yang ingin saya omongkan. Mari masuk.